Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Aul dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Niko Siren Prawira dari TRO 23 dengan izin NIM terakhir 004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi Modbus TCP IP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth CTRLX ke PLC Schneider sebagai praktikum ke-7 atau praktikum terakhir, praktikum SCADA di semester ini. Mungkin sebelumnya kita bakal masuk ke latar belakang. Jadi, perkembangan industri modern menuntut sistem otomasi yang mampu melakukan komunikasi data secara cepat, stabil, dan terintegrasi. Dalam sistem SCADA, komunikasi antara PLC dari vendor yang berbeda seringkali menjadi tantangan karena perbedaan platform dan protokol. Oleh karena itu, diperlukan protokol komunikasi standar yang bersifat terbuka dan dapat digunakan secara luas. Modbus TCP/IP merupakan salah satu protokol komunikasi industri yang paling banyak digunakan karena sederhana, handal, dan mendukung komunikasi berbasis jaringan Ethernet. Pada praktikum ini, Modbus TCP/IP digunakan untuk menghubungkan PLC Bus Rexroth CTRLX dengan PLC Schneider, sehingga data kondisi motor dapat dikirim dari slave ke master dan dimonitor melalui HMI dan Node-RED. Tujuan Tujuan daripada praktikum kali ini adalah memahami konsep komunikasi Modbus TCP/IP, mengkonfigurasi PLC Schneider sebagai slave, mengkonfigurasi PLC Bus Rexroth CTRLX sebagai master, menguji pengiriman data status motor dari slave ke master, serta menampilkan data secara real-time melalui HMI. Oke, mungkin kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah SCADA. SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data dari proses industri secara terpusat. SCADA memungkinkan operator untuk memantau kondisi proses secara real-time, melakukan kontrol jarak jauh, serta menyimpan data historis untuk analisis. Dalam praktikum kali ini, SCADA berperan sebagai sistem pengawas yang menampilkan status motor dari PLC Schneider melalui komunikasi Modbus TCP/IP yang diproses oleh PLC Bus Rexroth CTRLX dan Node-RED. Yang kedua adalah Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP sendiri merupakan protokol komunikasi industri yang menggunakan arsitektur client server dan berjalan di atas jaringan Ethernet menggunakan protokol TCP/IP. Dalam Modbus TCP/IP, perangkat master atau klien mengirimkan permintaan data, sedangkan perangkat slave atau server merespon permintaan tersebut. Keunggulan daripada Modbus TCP/IP sendiri adalah mudah diimplementasikan, mendukung komunikasi antar vendor yang berbeda, serta memiliki struktur alamat dan fungsi code yang sederhana. Pada praktikum kali ini digunakan function code 1 atau read coil untuk membaca status motor dari PLC Schneider. HMI atau Human Machine Interface merupakan antarmuka antara manusia dan mesin untuk menampilkan data proses serta memberikan kontrol kepada operator. HMI pada sistem ini digunakan untuk menampilkan status motor on-off hasil komunikasi Modbus TCP/IP. HMI yang digunakan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser, memungkinkan monitoring sistem secara fleksibel dan real-time. Kemudian yang selanjutnya adalah Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis flow yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online. Dalam praktikum kali ini, Node-RED berfungsi sebagai pengolah data dan visualisasi data yang diterima dari PLC melalui Modbus TCP/IP. Node-RED memudahkan integrasi data dari PLC ke sistem SCADA tanpa harus menulis kode yang kompleks, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem otomasi industri modern. Kemudian ada PLC Bus Rexroth CTRLX. PLC Bus Rexroth merupakan PLC modern berbasis Linux yang mendukung berbagai protokol komunikasi industri termasuk Modbus TCP/IP. Pada praktikum ini, CTRLX berperan sebagai master yang membaca data dari PLC Schneider. CTRLX juga berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan integrasi antara PLC, Node-RED, dan HMI. Kemudian yang kedua ada PLC Schneider. PLC Schneider sendiri berperan sebagai slave dalam sistem komunikasi Modbus TCP/IP. PLC ini diprogram menggunakan EcoStruxure Machine Expert untuk mengontrol motor dan mengirimkan status motor ke master. PLC Schneider sendiri menyediakan blok fungsi Modbus TCP/IP yang memudahkan pengiriman data coil dan register ke perangkat lain. Oke, mungkin di sini merupakan ladder daripada Control X, di mana program ladder ini berperan sebagai pengendali utama atau supervisory control dalam sistem SCADA. Pada sisi ini, CTRLX tidak mengontrol aktuator secara langsung, melainkan mengolah perintah dari HMI WebIQ serta logika internal seperti sistem timer dan counter untuk menentukan alur kerja sistem.
CTRL-X juga berfungsi sebagai master Modbus TCP yang ditunjukkan dengan penggunaan blok komunikasi write var atau write multiple words untuk mengirim data kontrol ke PLC Schneider. Selain itu, CTRL-X memantau status komunikasi melalui indikator seperti down, busy, aborted, dan error, sehingga kondisi pengiriman data dapat diketahui secara real-time. Dengan adanya pengaturan kontrol urutan proses, delay waktu, dan pembatasan siklus, program writer pada Ctrl X berperan sebagai otak sistem yang mengatur logika, komunikasi, dan koordinasi proses secara terpusat. Kemudian yang kedua ada ladder PLC pada Schneider. Program ladder pada Schneider ini berperan sebagai perangkat lapangan atau field device yang mengeksekusi perintah dari Ctrl X. PLC ini berfungsi sebagai slave Modbus TCP yang menerima data hasil pengiriman dari master melalui variabel memori %m. Logika yang digunakan pada PLC Schneider relatif sederhana dan difokuskan pada pemrosesan input fisik seperti push button atau sensor yang direpresentasikan oleh alamat %i, serta pengendalian output fisik seperti lampu, motor, atau aktuator yang melalui alamat %m. PLC Schneider tidak mengatur alur kontrol tingkat tinggi, melainkan merespon perintah yang diterima secara cepat dan langsung mengaktifkan output secara sesuai dengan instruksi. Dengan demikian, PLC Schneider berperan sebagai eksekutor lapangan yang menjalankan perintah dari sistem SCADA secara langsung dan real time. Oke, mungkin kita setelah ini akan menampilkan video dan penjelasan mengenai setting konfigurasi. Oke, di sini terlihat interface daripada CTRL-X Core, terutama di Modbus TCP. Kemudian kita masuk ke bagian PLC. Di sini kita melihat programnya kembali. Kemudian di program ini kita akan mengkonfigurasi input dan outputnya. Di sini kita konfigurasi secara manual, terkhusus untuk input serta output yang kita gunakan. Setelah itu kita kembali lagi ke CTRL-X Core, kemudian kita membuka Node-RED dan Flow Editor. Dan ini sudah interface daripada Node-RED for CTRL-X. Kemudian kita masuk ke program Follow Modbus Schneider ke CTRL-X. Kemudian kita masuk ke Edit Data Subscribe Node. Kemudian kita klik search di sini. Untuk search, kemudian kita cari PLC dan kemudian kita ke app ini untuk mengkonfigurasi input dan output yang akan kita gunakan. Oke, di sini merupakan program daripada Node-RED yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan setelah ini. Kemudian ini merupakan tampilan daripada modul yang akan kita gunakan. Jadi setelah selesai mengontrol ini, kita akan deploy. Setelah kita deploy, kita akan masuk ke web IQ untuk meloading HMI project yang telah kita buat kemarin. HMI project ini nanti digunakan untuk menunjukkan suhu dan kelembapan yang ada di ruangan. Ya, untuk HMI ini sebenarnya nanti kita tinggal publish saja. Cuman di sini kita akan setting input outputnya terlebih dahulu di IO Manager. Kita juga bisa menambahkan IO Manager dengan create entry, klik create entry di sini. Oke, untuk mengakses parameter yang ada pada di sini, di kanan ini kita akan lihat caranya. Kita masuk ke dashboard, terus kemudian ke PLC, kemudian kita masuk ke server, kita akan masuk server, terus kemudian pada endpoint ini kita kopikan dan paste di bagian parameter tadi, bagian sini. Sebagai tambahan, jangan lupa untuk klik apply ketika mengubah parameter. Terus kemudian kita akan masuk ke manager, kita akan masuk ke proses data. Di sini terlihat variabel-variabel yang digunakan. Kita masuk ke browse, ke IO handler browser di sini. Dan di sini kita akan melihat data-data layer, PLC, dan parameter-parameter yang kita gunakan, teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah cara untuk
biar kita bisa mengalamatkan input output kita secara otomatis pada HMI. Sebagai langkah terakhir, kita akan mengkonekkannya dengan mengeklik publish di sini. Kemudian kita akan melakukan melihat hasil running yang ada pada program. Oke, di sini merupakan hasil running daripada sistem atau simulasi yang kita jalankan, di mana kita menggunakan PLC Control X Box Rexroth dan PLC Schneider melalui komunikasi TCP/IP dan juga dijembatani oleh Node-RED IQ. Di sini terlihat bahwasanya pada Box Rexroth PLC menampilkan HMI juga, dan juga melihat ada lampu-lampu yang menyala, itu menunjukkan adanya kondisi yang sesuai dengan program, dimana ketika ada TLB1 dan TLB2 menyala, maka dia akan menguras tangki sehingga valve-nya akan terbuka. Sedangkan pada kondisi selanjutnya adalah ketika TLB2 dan TLB1 mati, otomatis dia akan menyalakan keran yang ada di atas untuk mengisi tangki. Ketika tangki sudah sedikit penuh, maka dia akan memutar atau mengaduk tangki tersebut hingga nanti akan mati lagi. Kemudian sebagai tambahan, di sini akan saya jelaskan pula mengenai Node-RED atau program pada Node-RED. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat, jadi ini merupakan program Node-RED yang digunakan. Jadi program Node-RED ini berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara PLC Box Rexroth CTRLX dan PLC Schneider dengan menggunakan komunikasi Modbus TCP/IP. Jadi data dari CTRLX ini dibaca melalui data layer subscribe. Terus kemudian pada variabel motor, lalu dicek terlebih dahulu lewat debug untuk memastikan nilainya itu benar. Jadi debug ini digunakan untuk memastikan nih kalau nilainya itu benar atau salah. Kemudian setelah itu data tersebut akan dikirimkan ke PLC Schneider menggunakan node Modbus Write sebagai perintah kontrol. Misalnya untuk menyalakan atau mematikan motor. Jadi selama proses ini berlangsung tuh, Node-RED juga menampilkan status pengiriman data melalui debug node, sehingga komunikasi bisa dipantau secara real time. Sehingga dengan alur ini, Node-RED berperan sebagai middleware yang meneruskan perintah dari sistem SCADA ke perangkat lapangan. Oke, mungkin kita masuk pada akhir video, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang telah saya dan teman-teman saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya protokol Modbus TCP/IP mampu digunakan sebagai solusi komunikasi industri yang handal dan fleksibel. Integrasi antara PLC Box Rexroth CTRLX, PLC Schneider, Node-RED, dan HMI berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep dasar sistem SCADA. Praktikum ini memberikan pemahaman nyata mengenai komunikasi master-slave dalam sistem otomasi industri. Mungkin dari video ini cukup singkat, sekian dari penjelasan saya. Mungkin barangkali ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan maupun tindakan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.